Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Ulfa Afifah, salah satu dosen program studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional, Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Sebelum menjadi dosen, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk untuk ikut sebuah proyek pengembangan sistem informasi dari perusahaan tersebut. Jadi pengalaman tersebut menjadi pengalaman berharga yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke mahasiswa terkait materi yang ada di mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini dilakukan metode student center learning, yaitu di mana mahasiswa didorong untuk menjadi pembelajaran aktif dan mandiri. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun prasyarat dari mata kuliah ini adalah mahasiswa telah mengambil mata kuliah logika pemrograman komputer di semester 3. Terdapat 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah ini, yaitu CPL yang kedua, di mana CPL tersebut adalah kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis, misalnya teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan keberlanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Dan CPL 5, yaitu kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek keteknik industrian. Lalu pada mata kuliah ini pun terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan merumuskan kebutuhan sistem informasi untuk contoh-contoh kasus di dunia industri, baik industri primer, sekunder, ataupun tersier. Lalu CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan analisis dan perancangan sistem informasi untuk suatu kasus. Lalu CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat prototipe perangkat lunak sistem informasi. Selain CPMK, itu ada bahan kajian dari mata kuliah ini. Bahan kajiannya antara lain adalah pengantar analisis dan perancangan sistem informasi, perencanaan proyek sistem informasi, analisis kebutuhan sistem dengan use case modeling, analisis sistem dengan activity diagram, lalu pengenalan perangkat lunak database, analisis sistem dengan pemodelan proses data flow diagram dan data dictionary, pemodelan data, entity relationship diagram, dan perancangan database, lalu perancangan user interface dan input-output, dan terakhir perancangan arsitektur sistem informasi dan deployment diagram. Assessment pada mata kuliah ini dilakukan dengan melihat dari subcapaian CPMK. SubcapMK di mata kuliah ini terdapat 5 sub-CPMK, di mana yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan sistem dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan sistem informasi. Lalu sub-CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan analisis sistem untuk menspesifikasikan sistem informasi yang dibutuhkan. Sub-CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu melakukan perancangan sistem informasi. Sub-CPMK 4, mahasiswa mampu membuat suatu perangkat lunak basis data sederhana. Dan sub-CPMK terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan sistem informasi menjadi suatu prototipe perangkat lunak. Untuk bobot penilaiannya, sub-CPMK 1 ini memiliki 15% dari 100% keseluruhan
nilai akhir, di mana itu didapat dari tugas 50% dan UTS 50%. Lalu sub CPMK 2 bobotnya adalah 25%, komponennya adalah tugas 50% dan UTS 50%. Sub CPMK 3 bobotnya adalah 25% dengan komponen nilainya adalah tugas 50% dan UAS 50%. Sub CPMK 4 15% dengan komponen nilainya adalah tugas 50% dan UAS 50%. Lalu sub CPMK terakhir 20% dengan komponennya adalah tugas 100%. Dikarenakan mata kuliah ini berbasis metode student centered learning, maka mahasiswa ini diberikan sebuah proyek atau sebuah tugas besar di mana mereka dibagi kelompok dari awal sampai akhir perkuliahan. Mereka diminta untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dari sebuah masalah yang mereka cari sendiri. Mereka melihat sebuah masalah yang ada di dunia industri, lalu mereka mencoba memperbaiki dengan pendekatan sistem informasi. Mereka merancang, mereka menganalisis kebutuhan dari permasalahan tersebut, lalu mereka rancang sistem informasinya seperti apa. Untuk setiap materi nanti akan diberikan satu tugas hingga akhirnya nanti di akhir semester mereka mempunyai tugas yang lengkap dari semua tahapan perancangan sistem informasi. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan ketika masa pandemi itu dilakukan secara online atau secara daring. Tapi saat ini itu kita lakukan blended learning. Jadi kita lakukan secara luring di kelas, tapi mungkin beberapa kali juga bisa dilakukan secara daring, dan pengumpulan tugas ataupun materi itu dilakukan di e-learning ITENAS yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen. Berikutnya berisi cuplikan metode pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke pertemuan ketiga dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Yang minggu lalu ada yang masih ingat materinya apa? Nah, ya, diagram ya. Terus di akhir perkuliahan saya memberikan tugas untuk dari proyek besar kalian ya untuk membuat use case. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin ada yang mau mempresentasikan tugasnya? Saya Bu. Oke, boleh. Ismail ya, kelompok berapa Ismail? Oke, sebentar ya.
Selanjutnya juga pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan mengenai use case? Apa sih use case diagram itu perlu disertakan dalam pembuatan program? Terus kalau misalkan use case dari disertakan itu bisa nggak? Oke, good question. Gini, use case itu penting kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah aplikasi, kan kadang suka nggak kebayang ya, harus kayak gimana sih? Ada role apa aja gitu ya? Ada yang nanti bisa mengakses ke sebuah aplikasi atau sistem informasi itu siapa aja? Nah, kalau misalnya ngejelasinnya pakai kalimat, itu kira-kira lebih menarik mana, gambar atau kalimat? Jadi kenapa ada diagram? Kita macam-macam ya di perkuliahan ini. Mungkin kalian juga sudah pernah belajar tentang flowchart diagram gitu ya. Itu semata-mata fungsinya hanya untuk lebih jelas gitu ya, lebih jelas mendeskripsikan sistem informasi ini. Dia fiturnya bisa apa aja dan role-nya apa aja. Jadi dibilang penting. Ini jadi salah satu tahapan ketika kita mau membuat atau mendevelop sebuah aplikasi. Use case ini salah satu diagram yang memang mandatory dibuat. Nah, hari ini setelah kalian membuat use case, udah punya tuh ya use case-nya, kalian akan membuat activity diagram. Activity diagram itu apa sih? Jadi fungsi dari activity diagram itu untuk memodelkan bisnis dari sebuah sistem informasi gitu ya. Jadi salah satunya, jadi ada beberapa cara memodelkan proses bisnis. Bisa pakai activity diagram atau ada satu lagi BPMN. Tapi yang kita akan bahas hari ini adalah activity diagram. Nah, ini adalah tahapan ketika kita mau membuat atau mendevelop sistem informasi. Ada planning, analysis, design, sama implementation. Kita ada di sini. Setelah kemarin membuat use case diagram, selanjutnya business process modeling. Bisa pakai business process model annotation atau activity diagram. Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Seperti diagram-diagram lain ya, setiap diagram ini mungkin punya sintaksnya masing-masing. Kalau flowchart, startnya seperti apa? Hafal gini kan ya? Start, terus proses, terus decision gitu. Nah, kalau misalnya di activity diagram, itu startnya dia bulat. Ada yang bulat penuh, ada yang ini. Mungkin kalian ini gak akan saya bahas terlalu detail. Ini nanti kalian bisa baca sendiri dari referensi yang saya kasih ya, atau dari slide ini. Nah, jadi di sini mungkin saya akan bahas beberapa aja. Untuk action, karena kan kita ngomongin activity diagram, berarti aktivitas. Aktivitas itu digambarkan dengan persegi tapi yang sisinya tidak segi. Terus di sini ada action sama activity. Ini sama bentuknya, hanya saja perbedaan. Kita lihat ini ya. Action ini biasanya is a simple non-reproducible piece of behavior. Kalau activity is used to represent a set of action. Jadi sebuah aksi dan aktivitas, gitu kan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kan beda ya. Tapi kalau di activity diagram itu simbolnya sama. Ini kita akan melihat langsung dari studi kasus ya. Studi kasus yang kita pakai ini sistem ATM. Ini adalah use case-nya, use case diagram dari sistem ATM, di mana di sini ada
petugas, ada sistem inti perbankan, dan ada nasabah. Nah, use case di sini dia bisa memasukkan kartu ATM, masukin PIN ya, di sini include. Tadi kan juga dibahas ya, ada extend dan include. Terus dari itu di sini ada use case mengecek saldo yang bisa dilakukan sama nasabah dan sistem inti perbankan. Terus mengambil uang, mengirim uang keluar sistem. Terus ini untuk petugas dia bisa mengupdate informasi kotak deposit. Ini use case diagramnya. Lalu gimana activity diagramnya? Activity diagram, kalau dilihat dari artinya diagram aktivitas. Berarti ini lebih detail menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan di sistem informasi yang kalian bangun. Mulai dari awal aktivitasnya apa gitu ya, sampai memasukkan kartu, terus kayak gitu nanti ini dilakukan oleh siapa? Di sini bisa ditulis ya. Ini ada petugas, ada nasabah, ini role-nya. Terus di sini ada sistemnya, sistem yang mau kita develop, sistem ATM. Ini mulai menggunakan bulat, full. Terus sudah kayak gitu yang dilakukan oleh petugas dan nasabah ketika aktivitas memasukkan kartu itu seperti apa? Mulai terus kayak gitu ada actionnya memasukkan kartu, lalu setelah itu sistem ATM akan memvalidasi kartu tersebut, ya kartunya valid atau enggak. Misalnya ternyata kalian salah masukin kartu, malah masukin kartu time zone, nggak akan mungkin kedetek gitu ya. Nah, jadi dari sini ada kartu valid atau enggak. Kalau iya, dia akan menampilkan kita harus masukin ini. Kalau enggak, dia akan langsung keluarin si kartunya. Ini selesai. Nah, ini activity diagram untuk memasukkan kartu. Activity diagramnya harus sebanyak apa, Bu? Sebanyak use case yang kalian buat. Jadi untuk setiap use case-nya kalian akan membuat aktivitas diagramnya. Activity diagramnya seperti apa? Jadi mulai dari memasukkan kartu, memasukkan PIN, mengecek saldo, mengupdate informasi kotak deposit, ini semuanya punya activity diagram masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin ada bayangan kalian bisa mulai membayangkan untuk membuat activity diagram dari tugas besar yang kalian buat, yang kalian kembangkan. Nah, sudah. Jadi sintaksnya seperti itu. Studi kasusnya juga mungkin bisa membuat kalian lebih terbayang. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas itu? Oke, kalau cukup jelas mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti tugas seperti biasa saya setting di e-learning, kalian kumpulkan di sana, lalu materi hari ini juga akan saya simpan di e-learningnya. Terima kasih perhatiannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita sampai bahas apa ya? Kemarin kita itu menghitung ini ya, sampai ada tabel kayak gini. Itu karena kita harus ngitung kelayakan ekonomi kan. Kalau kalian lihat di sini, kalian pelajari di tabel ini, itu sebenarnya kayak memperlihatkan hitungan
eh hmm, ini aja. Jadi perhitungan yang dibutuhkan dari si proyek pengembangan software di musik itu ya, di perusahaan musik. Mereka akan mengembangkan software penjualan musik online. Ceritanya tuh dimulai dari tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini kan sebenarnya value yang pengen mereka dapetin itu pengen meningkatkan penjualan dari pelanggan baru. Ada peningkatan penjualan dari pelanggan lama tetap ada gitu ya. Ini juga pengurangan biaya operasional dan telepon. Ya, kalau kalian ingat lagi nih sistem request-nya, mereka ini business value-nya secara intangible kan meningkatkan kenyamanan kepuasan pelanggan dan meningkatkan brand recognition. Yang tangible-nya itu karena meningkatkan penjualan tadi ya, yang online dan offline, terus mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Yang tadinya kalau menangani komplain itu pakai call center, ada biaya telepon segala macam. Nah ini lewat online aja, jadi kayak kalau kalian pernah komplain lewat ini enggak apa sih kayak bukan call center tapi kayak chat gitu di web gitu untuk komplain atau misalnya tanya-tanya segala macam itu kan nggak perlu biaya telepon ya, bisa dari situ atau kayak pakai email segala macam. Terus kita masuk ke analisis. Apa sih yang dianalisis tuh misalnya? Nah, kebutuhan. Kita ngumpulin tuh kebutuhan apa aja sih yang akan apa ya pada saat kita bikin software tuh ya kita kan list ya. Kita pengen softwarenya yang bisa ngapain aja gitu ya, requirementnya apa. Dari mulai kita bisa tahu requirementnya apa, sebelumnya kita tahu dulu siapa nih yang mau pakai softwarenya. Terus si softwarenya bisa ngapain aja. Apa yang dilakukan oleh software ini? Membantu keseluruhan administrasi kah atau dia cuma add-ons aja, cuma suatu tambahan aja untuk sistem yang memang sudah ada ya sudah dibangun gitu ya. Kan requirement-nya berbeda. Kalau memang itu sistem keseluruhan atau memang cuma add-on. Terus kapan software digunakannya? Ya sebelum masuk ke yang kedua ya. Jadi ngaruh juga siapa yang menggunakan software itu kan berpengaruh pada nantinya bisa jadi ke desainnya, terus bisa jadi ke user interface-nya kayak gimana. Kalau orang yang memang biasa menggunakan software gitu ya, yang melek teknologi, ya user interface-nya itu nggak perlu yang terlalu detail gitu. Dia yang eye catching aja, oh ya ini buat ini, dia udah paham sendiri. Tapi kalau misalnya buat admin levelnya, misalnya levelnya admin di shop floor, di mana mereka itu biasanya manual gitu ya, terus mau berubah ke sebuah sistem gitu ya, ke software. Nah ini kan harus dipikirin benar-benar. Lalu setelah diinvestigasi ya, itu kan jadi kita bisa tahu, kita bisa identifikasi peluang untuk perbaikannya seperti apa. Apa sih berarti yang harus diperbaiki itu gitu dari software yang udah ada sekarang. Barulah bisa kita kembangkan konsep untuk software baru. Nah, itu tadi analisis. Sekarang desain. Program desain itu kita mendesain UML, ya, Unified Modeling Language. Software seperti apa yang ingin dibuat, komposisi dan arsitektur dari softwarenya seperti apa. Ini lebih kayak ke nanti diagram-diagram. Kita juga akan belajar ya nanti kalau gampangnya sih kayak di logbook tuh flowchartnya nanti digambarin akan seperti apa. Jadi ini secara diagram, nanti kita akan menggambarkan secara user interface. User interface itu apa sih? Dari kemarin tuh sering banget. Tampilan pengguna bukan? Betul ya. Jadi kita mendesain si aplikasi kita itu pengen tampilannya seperti apa. Misalnya menunya ada di bagian mana, terus udah kayak gitu. Nanti di bagian sininya itu ada tombol apa. Kalau kayak zaman VBA juga gitu kan ada misalnya mau pakai comment button apa mau pakai list, nah yang kayak gitu-gitu ya. Itu user interface. Nah, kita juga
mendesain datanya, data apa yang akan disimpan, format data yang disimpan apa, apakah CSV atau JPEG atau PDF atau apa gitu ya. Nah, nanti itu si datanya akan disimpan di mana, di cloud kah atau di mana? Nah, di server. Itu yang untuk membangun software tuh ya itu harus diperhatikan. Ini juga masuk ke sistem specification. Nah, pada saat nanti setelah dianalisis, setelah didesain, kan pasti diimplementasiin ya, udah didesain nggak mungkin kan udah beres gitu. Ya, software itu dianalisis dan didesain itu untuk diimplementasikan, untuk dipakai. Kalau nggak dipakai, ya ngapain gitu ya. Kalau misalnya kalian sekarang berpikirnya, ini apaan sih, nggak ngerti. Tapi pada saat kalian udah masuk ke perusahaannya atau misalnya ada di situ sih, itu seru. Makanya saya bisa ngajar ini juga tuh, karena saya pernah punya pengalaman di situ. Jadi kebayang, oh tahapannya memang akan seperti itu. Pertama planning dulu, kita memplanningkan apa yang harus dikembangkan dari software yang ada sekarang gitu ya. Baru dianalisis kebutuhannya apa, requirement yang tadi. Lalu didesain user interface-nya, diagramnya, baru diimplementasikan. Dan yang namanya software nggak ada yang the best software ya, tapi pasti aja sampai saat ini juga aplikasi-aplikasi yang ada di HP kan minta update aja gitu ya, karena mereka ada yang memperbaiki bugs-nya apa segala macam. Oke, mungkin hari ini sekian ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Atau nanti gini, kalian boleh konsultasikan dulu ke saya. Misalnya, Bu, boleh nggak saya sistemnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, nanti assignment-nya belum saya bikin. Nanti saya bikin lah. Demikian video singkat dari pengajaran yang telah saya lakukan di mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja dari Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.